kalau kita lihat bagaimana kejadian 30 kilo gitu ya terjadi di pesisir, dan kemudian orang termasuk kita semua meributkan soal izin atau berizin atau tidak, bagaimana kita memanfaatkan ruang laut dan lain-lain gitu. Tapi pernahkah kawan-kawan yang berada di bangku-bangku empuk pemerintahan itu bertanya kepada semacam Pak Holil gitu ya, Pak Holil, Pak Heru ataupun kawan-kawan yang lain, laut mereka mau diapain? Karena saya perlu ingatkan, kasus perampasan ruang yang hari ini kita bawa nih soal pemagaran laut itu terjadi setidaknya dari catatan Kiara ada di Pulau Sangiang, Pulau Pari, Wawoni'i, Torobulu, Jeneponto, Rempang, Manado, Aceh, Sedang Bedagai, dan tolong dicatat. Itu semua kasus-kasus yang kita laporkan kepada KKP dan tidak ada respon. Kalau kemudian pemagaran yang terjadi hari ini dibiarkan, seolah-olah dibiarkan 7 bulan nggak ada yang merespon, tanya mereka berani nggak melapor? Karena kami sudah tanya ke mereka, kenapa mereka nggak melapor? Karena mereka takut, nggak tahu mau kemana, mau merespon mana. Kasus-kasus bagaimana kawan-kawan di Wawoni'i itu berdarah-darah, ditambang nikel, apa pernah ada orang yang mau peduli? Enggak, ini kasus ini mencuat, ini karena ada di halaman kita di Jakarta. Di Pulau Pari, itu perempuan-perempuannya itu sampai berdarah-darah untuk mempertahankan ruang hidupnya. Apa KKP bergeming? Enggak, cuman periode Ibu Susi waktu itu pernah turun ke Pulau Pari. Setelah itu tidak ada lagi sama sekali. Bahkan tanya nelayan, apa mereka kenal menterinya sekarang? Mohon maaf ya Pak ya, tapi memang begitulah kejadiannya gitu. Kita ini mau ngomongin laut, mau ngomongin pemanfaatan ruang, masalahnya adalah kita ini berbicara atas nama siapa? Ruang mana yang mau diperuntukkan untuk nelayan? Karena tadi yang saya sebut itu hanya segelintir dari kasus-kasus perampasan ruang yang terjadi di pesisir, dan sekali lagi negara abai. Bentar, Mbak Susan, ini tudingan cukup jelas, negara abai, buktinya sekarang KKP sedang investigasi. Ya, saya hargai itu. Karena gini, kalau kita lihat dari timeline, di bulan, koreksi kalau saya salah, ini yang juga kami analisa ya. Jadi di bulan Juli, Juli udah mulai ada pembangunan, Agustus itu DKP sudah tahu, kemudian di bulan September ada turun, ada Polsus, ada PSDKP, gitu ya, betul Pak? Bapak dari Ombudsman pasti tahu gitu. Artinya ini bukan, kami menghargai semua orang butuh proses, kami menghargai sekali, tapi jangan ditutupi. Kasih tahu kami sebenarnya ini ada apa, dan jujur ini punya siapa, itu aja udah. Karena konteksnya adalah, kalau kita mau lihat dari grand design-nya, ini kita tahu ujung-ujungnya penimbunan pasir, penimbunan pantai, dan pasir ini yang kemudian akan dibawa ke Jakarta. Siapa Mbak? Sorry Mbak, yang nutupin siapa Mbak? Kita semua, saya tidak akan menuding, silahkan jujur dari hati kawan-kawan. Siapa yang menutupi? Tanya rakyat, mereka tahu siapa yang melakukan ini, perusahaannya siapa. Mereka tahu. Ujung-ujungnya penimbunan pasir dan perusahaan, maksudnya apa nih Mbak? Karena memang kalau kita lihat bagaimana desainnya ini seperti reklamasi sebenarnya. Gitu. Kalau kita lihat ya, ini kalau kami menganalisa, kemarin kami ke sana, kami lihat langsung, kami berdiskusi dengan nelayan, makanya kenapa saya bilang, kadang-kadang nelayan ini lebih cerdas dari kita, makanya jangan dibodoh-bodohi. Mereka itu tahu nama perusahaannya, mereka sebut. Saya nggak akan sebut, silakan kawan-kawan yang tadi bilang udah riset dan lain-lain, silakan turun lagi, tanya mereka yang betul. Karena mereka yang bisa mengajari kita tentang cara mengelola